Pemirsa, polisi menangkap seorang ayah yang viral karena menganiaya anak kandungnya di Pondok Jagung, Serpong, Tangerang Selatan. Pelaku tega menganiaya anak kandungnya lantaran cemburu karena anak sering berkomunikasi ibunya yang bekerja di luar negeri. Wahyu Handoko tak berkutik saat tim gabungan dari Polsek Serpong dan Polres Tangerang Selatan menangkapnya karena menganiaya anak kandungnya. Wahyu ditangkap tak kurang dari 3 jam usai video kekerasan terhadap anaknya beredar luas dan viral di media sosial. Pelaku tega menganiaya anaknya ini usai dirinya berpisah dengan istrinya yang bekerja di Malaysia. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak 5 tahun penjara dan ditambah sepertiga dari ancaman pidana tersebut. Saat ini tersangka dalam proses pemeriksaan dan penyidikan Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Kemudian berkaitan dengan korban, usia korban baru 5 tahun dan sekarang dalam proses mitigasi terhadap traumanya. Kami bekerja sama dengan dari pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bagaimana keseharian keluarga ini? Sudah bergabung bersama kami Sadiah, penjaga kosan tempat keluarga ini tinggal. Selamat sore Ibu Sadiah. Sore. Bagi Ibu Sadiah, bisa diceritakan bagaimana keseharian hubungan antara ayah dan anak ini? Sepengetahuan Ibu seperti apa? Kalau sepengetahuan saya, dia orangnya kelihatannya baik, nggak mencurigakan apa-apa gitu. Sama saya juga, sama anak saya pun dia baik banget, sama tetangga-tetangga juga ya. Tapi kalau masalah mencurigakan, nggak ada sama sekali mencurigakan. Mbak Sadiah, ayah dan anak ini sudah berapa lama tinggal di kosan tempat Anda itu? Kalau dia tinggalnya udah 8 bulan. Apakah Anda juga sempat mengenal ibu dari korban? Tidak mengenal saya. Tidak mengenal, Bu, ya? Belum pernah ketemu, dia kan berada di Malaysia TKW. Iya. Baik, Bu Sadiah kemudian... Belum pernah melihat. Baik, Bu Sadiah... Cuma sering anaknya menceritakan gitu. Bu Sadiah kemudian ketika penganiayaan ini terjadi, apakah Ibu mengetahui? Ibu tahunya dari mana ketika itu? Saya waktu pas tahu dia mengenai anak tuh dari Pak Polisi. Waktu malam kesini dia Pak Polisi langsung ngasih tahu videonya. Dan saya juga nggak menduga orangnya kayak gitu. Jadi Anda tidak pernah mendengar mungkin teriakan ataupun juga tangisan dari anak ya? Tidak, belum pernah. Apakah Anda mendapatkan informasi saat ini korban sedang berada di mana, Mbak? Sepertinya korban berada di Polsek. Baik, Ibu Sadiah, ketika kejadian berlangsung ini, Ibu tadi katakan tidak mendengar apa-apa. Bagaimana dengan sebelumnya? Apakah pernah terjadi pertengkaran atau terdengar dari ayahnya ini marah-marah terhadap korban? Pernah Ibu dengar? Belum. Kelihatannya bahkan ayahnya selalu sayang sama anaknya. Apapun dia mau sering dibeliin, diajak jalan gitu. Baik. Kalau keseharian dari korban sendiri bagaimana sepengetahuan Mbak Sadiah? Dia orangnya nggak neko-neko sih ya. Keseharian dia sering bermain sama saya, sering dititipin sama saya gitu. Kalau bapaknya keluar beli makan, anaknya sama saya dititipin. Apakah anak tersebut pernah menceritakan kerinduannya terhadap ibunya ke Mbak Sadiah? Iya, dia pernah menceritakan. Apa yang dia ceritakan, Mbak?
bilangnya, tante saya kangen sama mama gitu bilangnya. Gak banyak cerita sih anaknya. Kalau bercerita tentang dia dimarahi mungkin tidak pernah kepada Bu Sadia. Nggak pernah. Mungkin dia takut mungkin karena ayahnya. Baik, terima kasih Mbak Sadia atas informasinya. Terima kasih sudah bergabung di News Sore. Pemirsa, setelah ditetapkan tersangka kasus pemerkosaan dan perdagangan anak di bawah umur, AT, anak seorang anggota DPRD Kota Bekasi, akhirnya diserahkan keluarganya ke Polres Metro Bekasi Kota. AT diserahkan pihak keluarga setelah diketahui keberadaan di wilayah Bandung, Jawa Barat. Tersangka berinisial AT diserahkan ke Mapolres Metro Bekasi pada Jumat pagi. Tersangka diserahkan dengan didampingi oleh kuasa hukum keluarga. Tersangka AT diketahui 2 kali mangkir dari panggilan polisi dan melarikan diri ke Bandung, Jawa Barat. Pihak keluarga akhirnya menemukan lokasi tersangka dan langsung mendatanginya agar menyerahkan diri. Di pagi ya, dini hari untuk pelaku sudah kita amankan dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan. Untuk proses selanjutnya kita akan lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan untuk mempermudah prosesnya, karena kita ketahui bersama semenjak laporan dilakukan di Polres Metro Bekasi Kota, pelakunya hukumnya meyakinkan AT bahwa dengan kita kooperatif, kita dengan ikuti proses hukum, artinya bagian daripada taat hukum, dan AT sudah tenang, nyaman, dan siap untuk diperiksa di penyidik. Sebelumnya pemirsa, seorang anak anggota DPRD Kota Bekasi diduga menganiaya dan mencabuli seorang remaja putri. Dalam aksinya, pelaku menyekap korban selama seminggu di sebuah rumah kontrakan. Keluarga korban kemudian melaporkan aksi pelaku ke aparat kepolisian. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Aloysius Supriyadi. Selamat sore Pak Aloysius. Selamat sore Mbak. Baik, Pak Aloy, berarti selama pelaku ini melarikan diri, keluarga pelaku benar-benar tidak mengetahui keberadaan pelaku atau ada indikasi menyembunyikan keberadaannya? Jadi selama ini pelaku memang sudah menikah dan sudah cerai, kemudian dia sudah berpisah dari orang tuanya, artinya sudah mandiri, tinggal sendiri karena sudah cukup umur. Kemudian keluarga tidak mengetahui keberadaan pelaku. Jadi dari awal pelaporan dilakukan, pelaku sudah melarikan diri. Ini kami melakukan pencarian juga ke Cilacap dan ke Bandung. Kemudian kemarin juga kita juga melakukan penggeledahan kepada kediaman orang tuanya. Dan akhirnya tadi pagi subuh jam 4 pelaku diantar oleh pihak keluarga ke kantor polisi. Baik, artinya pihak kepolisian sempat melacak keberadaan pelaku ini di beberapa kota, Pak ya? Di Cilacap dan Bandung, Pak. Baik, apa yang menjadi tantangan ketika itu sehingga keberadaan dari pelaku ini tidak diketahui secara pasti, Pak? Yang menjadi tantangan memang pada saat dilaporkan awal, tanggal 12 April, kejadian dilaporkan, pelaku sudah melarikan diri. Jadi kami melakukan pemeriksaan hanya kepada korban. Nah, ini bukti-bukti, mengumpulkan bukti awal ini yang cukup membutuhkan waktu, sehingga pada saat tanggal 19 kemarin kita tetapkan sebagai tersangka, kemudian tanggal 21 yang bersangkutan sudah bisa diamankan di Polres Bekasi Kota. Baik, berdasarkan keterangan pelaku, apa alasannya bersembunyi? Pelaku takut, dengan pemberitaan juga besar, kemudian pelaku juga tidak berani mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dia melarikan diri. Baik, kalau untuk alasan pelaku ini menyembunyikan korban ini seperti apa? Hasil pemeriksaan kami tidak ada menyembunyikan korban, jadi pelaku ini sudah berpacaran kurang lebih selama 9 bulan dengan korban. Oke. Berarti untuk tuduhan yang dilontarkan kepada pelaku seperti penyekapan, apakah dirinya mengakui perbuatan-perbuatannya? Pemeriksaan kami sama yang tadi kita lakukan, pelaku tidak mengakuinya karena mereka melakukan hubungan juga suka sama pacaran.
Jadi ada perbedaan keterangan ya antara korban dengan pelaku? Ini akan kita dalami, mana yang benar, karena memang fakta-fakta hukumnya harus kita kejar semua. Oke. Sudah ada berapa saksi Pak yang dimintai keterangan? Sudah ada 7 saksi. Tadi Anda mengatakan bahwa pelaku tidak mengakui perbuatannya. Lantas kenapa dia masih nekat kabur jika tidak bersalah? Yang tidak diakui yang mana nih, Mbak? Baik, untuk perbuatan menyekap ataupun Ya. juga dilakukan atas suka sama suka? Ya karena awalnya mereka berpacaran kurang lebih sama 9 bulan, kemudian terjadi permasalahan sehingga pada saat pelaporan pelaku takut dan melarikan diri. Baik, dalam melarikan diri ini apakah ada pihak yang membantu pelaku Pak untuk bersembunyi? Untuk membantu tidak ada, tapi pelaku melarikan diri ke Cilacap dan itu masih ada hubungan keluarga di tujuan tempat tersebut. Lalu bagaimana dengan dugaan perdagangan anak gitu Pak, kasusnya? Sementara pemeriksaan kami terhadap yang tersangka itu tidak ada kegiatan untuk perdagangan anak, dan yang bersangkutan juga tidak mengakui hal tersebut. Nanti akan kita dalami terus kalau memang ada bukti-bukti yang bisa mengarah kepada hal tersebut. Artinya tidak ada indikasi bahwa yang bersangkutan menjual ABG itu ya Pak ya? Tidak ada Pak ya? Ya, saat ini belum ada. Kemudian ke depan pemeriksaan ini seperti apa Pak? Apalagi fakta-fakta yang mungkin akan dikumpulkan oleh pihak kepolisian Pak? Pastinya kita akan mencari terus menggali fakta-fakta di lapangan, kemudian juga dari pelaku. Kan ini baru tadi subuh kita amankan, ini akan kita dalami terus. Kemungkinan akan ada tuduhan lainnya bisa dibuktikan atau tidak. Baik, apakah ada rencana mempertemukan pelaku dengan korban untuk mendalami pemeriksaan? Itu nanti teknis penyidikan akan dilakukan oleh penyidik. Jika terbukti bersalah, jeratan pasal apa yang akan dijatuhkan terhadap pelaku dengan kasus ini, Pak? Untuk pelaku sudah tersangka, Pak. Untuk pasalnya pasal 81, itu persetubuhan di bawah umur, Undang-Undang Perlindungan Anak, Pak. Baik, ancaman hukumannya Pak? Di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun. Baik, terima kasih Kombes Pol Aloysius Supriyadi sudah berbagi informasi bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Pemirsa, himpitan ekonomi dan desakan untuk mudik lebaran membuat seorang pria di Malang nekat membunuh wanita hamil. Korban tewas dengan 27 kali tusukan. Warga Bangkala ini menjadi tersangka perampokan dan pembunuhan seorang perempuan yang hamil 2 bulan di Desa Sekarpuro, Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Awalnya, tersangka yang bekerja sebagai tukang cukur rambut hendak merampok rumah korban tepat di Hari Raya Idul Fitri. Pelaku yang mengira rumah sedang kosong karena sedang sholat Id nekat masuk untuk mengambil harta benda korban. Namun ternyata aksinya dipergoki korban yang tidak ikut sholat Id. Panik ketahuan, tersangka melukai korban dengan pisau cukur dan pisau dapur hingga 27 tusukan di sekujur tubuh. Usai melukai korbannya, tersangka kabur dengan sepeda motor korban ke kampung halamannya. Hal ini menimbulkan kepanikan dari si tersangka, sehingga akhirnya si tersangka ini mendorong pintu tersebut dan itu mengakibatkan si korban langsung terjatuh. Nah, pada saat terjatuh inilah si tersangka pada saat masuk itu membawa gunting pisau cukurnya, gunting alat cukurnya, kemudian mulai menusukkan gunting cukur ini mulai dari kepala korban, kemudian ke paha kanan, paha kiri, kaki, kemudian lanjut lagi ke bagian muka korban, berkali-kali ditusukkan, termasuk juga ke bagian perut korban. Korban yang sekarat sempat dirawat di rumah sakit. Namun karena pendarahan yang dialami, korban meninggal setelah dirawat 6 hari di rumah sakit. Tersangka dikenakan pasal berlapis perampokan dengan kekerasan hingga mengakibatkan kematian dan ancamannya 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Masih terkait dengan kekerasan, seorang sopir taksi online di Lebak, Banten ditembak kawanan begal sebanyak 10 kali. Korban berhasil selamat usai sempat berduel dengan pelaku. Seorang sopir taksi online di Lebak, Banten menjadi korban pembegalan. Ia ditembak menggunakan airsoft gun oleh pelaku di bagian bahu dan kepala sebanyak 10 kali. Korban berhasil menyelamatkan diri usai berduel melawan 4 pelaku.
Peristiwa terjadi saat korban mengantar keempat pelaku ke sebuah kebun di kawasan Cileles. Pelaku yang berusaha merebut kunci mobil mendapat perlawanan dari korban sehingga melepaskan tembakan. Yang jenis pistol yang digunakan pelaku untuk melakukan penembakan di bagian kepala maupun bagian tangan kepada korban. Kemudian kita juga melakukan pengembangan dan mendapatkan juga satu barang bukti lain, yaitu senjata airsoft gun jenis revolver. Kelima pelaku termasuk satu orang yang membutuhkan mobil korban telah ditangkap. Mereka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Demo mendukung Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat ricuh. Usai jeda kami segera kembali dengan informasi selengkapnya.